Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Prayoga, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Yang saya hormati Bapak M. Hoyrul Amri Rosa yang selaku pembimbing KP saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Sistem Pengoperasian GIS atau Gas Insulated Switchgear pada PT Semen Waturaja Persero Tbk. Sejarah PT Semen Waturaja Persero Tbk. Pada tahun 1964, pihak PT mengadakan survei bahan baku untuk pembuatan semen di sekitar daerah Waturaja. Dan pada tahun 1974, itu pihak PT mulai melaksanakan pembangunan proyek untuk PT Semen Waturaja tersebut. Dan pada tahun 1978, pemerintah memberikan penyertaan modal yang merubah status PT Semen Waturaja dengan susunan modal yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pemerintah Republik Indonesia sebanyak 88%. Yang kedua PT Semen Gresik sebanyak 7%. Yang terakhir itu PT Semen Padang sebesar 5%. Dan pada tahun 1991 susunan modal PT Semen Waturaja berubah 100% menjadi milik pemerintah Republik Indonesia dengan mengambil alih saham yang semula dimiliki oleh Semen Padang dan Semen Gresik. Untuk selanjutnya itu lokasi pabrik. Lokasi pabrik PT Semen Waturaja itu ada 3. Yang pertama di Desa Sukajadi, Baturaja. Yang kedua Kertapati, Palembang. Yang ketiga itu Panjang, Lampung. Adapun tujuan dari kerja praktik saya itu yang pertama mengetahui sistem pengoperasian GIS. Yang kedua mengetahui karakteristik dari gas SF6. Yang ketiga mengetahui kondisi gas SF6 dalam keadaan baik atau tidak. Yang keempat, mengetahui cara perawatan GIS atau Gas Insulated Switchgear. Berikutnya itu sejarah GIS. GIS yang sekarang ini menggunakan gas SF6 sebagai media isolasi, menjadikan sebagai sebuah teknologi yang maju dan telah banyak dipakai di banyak gardu untuk melayani kebutuhan listrik dimulai dari tahun 1960. Pada awalnya, GIS merupakan sebuah konsep dari ruang tertutup oleh bahan logam pada tahun 1920, di mana banyak minyak digunakan sebagai bahan isolasi di dalamnya. Kemudian pada tahun 1930-an digunakanlah gas untuk pertama kalinya sebagai media isolasi, di mana freon merupakan gas isolasi pertama yang dipakai saat itu. Dengan munculnya teknologi yang menghasilkan gas SF6, maka digunakanlah gas SF6 sebagai media isolasi untuk mengisolasi sistem tegangan tinggi pada GIS, yang kemudian mulai diperkenalkan ke pasaran pada tahun 1968 sebagai pemadam besar api dan media isolasi. Dan berdasarkan lokasi peletakannya, GIS terbagi menjadi 2, yaitu di dalam ruangan atau indoor dan di luar ruangan atau outdoor. Pada PT Semen Waturaja itu sendiri itu menggunakan dalam ruangan atau indoor. Berikutnya itu komponen GIS. Komponen GIS terdiri dari 11 kompartemen yang dimana memiliki fungsi masing-masing dalam kerja GIS. Di antaranya itu misalkan circuit breaker yang sebagai alat pemutus arus pada rangkaian yang dibuat untuk melindungi sistem dari kerusakan akibat beban lebih ataupun hubung singkat. Berikutnya itu alat disconnecting switch yang sebagai alat pengaman yang digunakan untuk memisahkan peralatan yang ada di gardu dari arus dan tegangan yang ada pada jaringan listrik. Terus earthing switch sebagai alat pengaman yang digunakan untuk membumikan peralatan-peralatan gardu induk selama proses perbaikan atau perawatan, sehingga arus sisa-sisa yang masih ada di dalam peralatan gardu disalurkan ke bumi untuk menjaga keselamatan operator. Selanjutnya itu karakteristik dari gas SF6. Gas SF6 merupakan gas terberat sampai saat ini dengan massa jenis 6,139 kilo per meter kubik, yaitu sekitar 5 kali berat udara pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Berikutnya dengan sifat tidak mudah terbakar, tidak larut dalam air, tidak beracun dan tidak berbau. SF6 terdiri dari 6 buah atom fluor yang mengelilingi sebuah atom sulfur, dan masing-masing atom fluor mengikat sebuah elektron sulfur terluar yang mengakibatkan gas ini merupakan gas yang stabil dan sama seperti gas mulia. Berikutnya itu analisa dan pembahasan. Untuk template GIS bisa dilihat pada slide.
GIS merupakan sebuah sistem penghubung dan pemutus jaringan listrik yang dikemas dengan menggunakan gas SF6 bertekanan sebagai material isolasi elektrik dan pemadam unsur api. Untuk jenis ini, GIS ini memiliki range tegangan sebesar 150 kV sampai 170 kV. Dan tipe GIS ini pada PT Semen Toraja Produk 2 ini yaitu ELK-04. Selanjutnya itu sistem pengoperasian GIS atau Gas Insulated Switchgear. Untuk sistem pengoperasian GIS itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan panel GIS itu sendiri. Yang kedua itu menggunakan PC yang telah terhubung pada GIS. Selanjutnya itu cara pengoperasian GIS dan menonaktifkan GIS dengan menggunakan panel atau PC. Proses pengoperasian GIS yaitu tegangan yang PLN ditransmisikan ke saluran udara dengan tinggi atau SOTT dan ke GI. Tegangan pada gardu induk sebesar 150 kV. Setelah itu tegangan masuk ke leading entry, kemudian tegangan masuk ke GIS. Untuk mengoperasikan GIS pada single line dari PLN, semua di grounding, dilepas lalu DS atau disconnecting switch di close, dan DS1 itu untuk bus di close juga. Setelah itu CB ditutup. Dari single line PLN masuk ke single line trafo, yang dimana semua ES atau earthing switch dilepas grounding. Setelah itu DS1 dan DS2 atau disconnecting switch di close atau ditutup, dan CB di close juga. Lalu GIS langsung beroperasi. Selanjutnya itu proses menonaktifkan GIS, yaitu dengan single line trafo dengan di off kan dengan cara semua ES di grounding, lalu DS1 dan DS2 atau disconnecting switch di open kan atau dibuka. Setelah itu CB atau circuit breaker pada panel trafo di open kan dari single line trafo. Setelah itu pada single line dari PLN semua ES di grounding, lalu pada DS1 dan DS2 di open kan atau di off kan. Setelah itu CB pada single line dari PLN di open kan dan GIS sudah langsung dalam keadaan off. Selanjutnya itu indikator gas. Indikator ini terdapat di atas peralatan yang ada di ruangan kompartemen dan memiliki 11 indikator pada setiap kompartemen tersebut. Gas yang dimana terdapat pada setiap bagian dari kompartemen tersebut yang berfungsi sebagai indikator gas SF6 yang ada di dalam pipa. Yang dimana fungsi gas atau indikator gas ini itu sebagai pemberitahuan bahwa kondisi gas ini dalam keadaan baik atau tidaknya. Berikutnya itu grafik tekanan gas SF6, yang dimana pada grafik ini nilai yang diambil yaitu pada inspeksi mingguan. Untuk nilai indikator gas SF6 yang terbesar pada P2, P4, dan P8 sebesar 0,7. Berarti pada P2, P4, dan P8 ini itu kinerja dari kompartemennya cukup ringan sehingga sedikit mengonsumsi gas SF6 sendiri. Dan nilai indikator gas SF6 yang terkecil terdapat pada P5 sebesar 0,58, yang artinya kinerja dari kompartemen ini yang cukup besar sehingga cukup besar untuk menghabiskan gas SF6 pada kompartemen tersebut. Berikutnya itu pemeliharaan GIS. Tujuan dari pemeliharaan ini untuk menjaga terjadinya gangguan pada saat GIS beroperasi sehingga tidak mengakibatkan kerusakan yang lebih besar atau kebocoran gas pada bagian GIS. Untuk pemeliharaan tersebut ada 3 macam, yaitu inspeksi visual dan pembersihan, yang kedua itu pengecekan di area GIS, yang ketiga itu pengurusan panel. Dan untuk kesimpulannya, proses pengoperasian GIS yaitu tegangan dari PLN ditransmisikan ke saluran udara dengan tinggi SOTT dan ke GI atau gardu induk. Tegangan pada gardu induk sebesar 110 kV. Setelah itu tegangan masuk ke leading entry. Kemudian tegangan masuk ke GIS atau Gas Insulated Switchgear. Untuk mengoperasikannya, GIS pada single line dari PLN semua di grounding, dilepas, lalu disconnecting switch atau DS2 dan DS1 di close. Untuk bus di close juga. Setelah itu CB ditutup. Dari single line PLN masuk ke single line trafo, yang dimana semua ES atau earthing switch dilepas grounding. Setelah itu DS1 dan DS2 di close atau ditutup dan CB di close juga. Lalu
GIS langsung beroperasi. Berikutnya, pressure pada GIS memiliki 11 indikator atau 11 kompartemen pada setiap indikator gasnya. Gas yang dimana terdapat pada setiap bagian dari kompartemen tersebut yang berfungsi sebagai indikator gas SF6 yang di dalam pipa. Apabila berwarna hijau berarti dalam keadaan baik, dan apabila dalam keadaan kuning atau warna kuning menunjukkan warna kuning itu dalam keadaan tidak baik dan kurang baik, dan warna merah itu berarti gas dalam keadaan hampir habis. Yang terakhir itu prosedur penggunaan GIS untuk mempertahankan kinerja atau mengembalikan kondisi semula yang dianggap perlu agar GIS dapat memenuhi fungsinya, yakni sebagai sistem penghubung dan pemutus jaringan listrik yang dikemas dengan menggunakan gas SF6 bertekanan sebagai material isolasi elektrik dan pemadam unsur api. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil kerja praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.